Oke, jumpa lagi dengan saya Anwar Thohir dalam acara Mahasin Podcastnya MA Takhasus Al Inaro. Di sini saya tidak sendirian, ditemani oleh bintang tamu pertama dan sekaligus menjadi guru di MA Takhasus Al Inaro. Bersama beliau Bapak Rizky Firmansyah. Halo. Bagaimana kabarnya Pak Rizky? Kabarnya ya, alhamdulillah saya baik. Tapi ya seperti ini, karena memang cuaca di luar kan sedang pancaroba ya, musim pancaroba, jadi agak serak dikit gitu. Tapi nggak masalah. Anwar Thohir sendiri? Ya seperti yang dibilang Pak Rizky, sama. Memang musim pancaroba ini ya menurut kita untuk jaga kesehatan lebih dari biasanya. Betul. Oke Pak, dalam kesempatan kali ini kita akan membicarakan persoalan atau masalah yang hangat diperbincangkan oleh masyarakat, yaitu kurang bijaknya masyarakat dalam bersosial media. Wih. Menurut pandangan Pak Rizky sendiri, tema yang dibawakan kali ini relevan atau tidak? Oke. Jadi saya sudah tidak asing ya dengan tema seperti ini, karena memang beberapa kawan-kawan di luar juga sering sekali membahas topik atau tema ini. Ini memang isu yang lagi hangat gitu. Sebelum masuk, saya agak kaget juga sebenarnya sih pas waktu dengar anak-anak buat project ya, istilahnya podcast untuk pertama kalinya, dan saya diundang sebagai bintang tamu. Itu saya agak kaget juga ini. Wah, kok bisa gitu. Semoga kedepannya lancar ya Mas. Siap. Oke, tadi adalah kita menyinggung tentang kurangnya kebijaksanaan masyarakat dalam bersosial media atau menggunakan halaman-halaman online ya. Relevan atau tidak? Saya kira itu sangat relevan, karena memang hari ini masyarakat kita khususnya itu di dalam menggunakan sosial media, mereka itu cenderung kurang bijaksana. Kurang bijaksananya bagaimana? Ya, sebuah konten atau postingan yang sering sekali dibuat oleh masyarakat kita itu antara konten-konten yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif itu agak jomplang. Katakanlah lebih dominan yang negatif itu. Karena makanya saya bilang bahwa tema hari ini itu ya cukup relevan. Oke. Menanggapi pendapat Pak Rizky, apakah Pak Rizky sendiri memiliki bukti-bukti tentang kasus ini? Agar penonton di rumah paham ya apa yang kita bicarakan, apa yang kita diskusikan, sebenarnya banyak sekali ya untuk bukti. Saya mau ambil contoh kecil. Kenapa tadi saya di awal mengatakan bahwa masyarakat kita dalam mengonsumsi sebuah konten itu masih dominan ke yang bersifat negatif. Coba saya ketik di penelusuran Google ya dengan kata kunci student high school. Bisa terlihat ya. Kalau kita klik di gambar, maka yang muncul adalah gambar-gambar seperti ini, dimana ini menandakan bahwa orang-orang luar
dalam mencari menelusuri sebuah pencarian Google pun mereka masih dominan ke yang bersifat positif. Saya cari siswa atau siswi SMA, ya yang muncul ya seperti ini. Tapi kalau kita coba kita tulis dengan kata kunci menggunakan bahasa kita, bahasa Indonesia. Misalnya siswi SMA. Bisa dilihat ini memamerkan gambar-gambar yang kurang baik. Kita cari artikel-artikelnya pun cenderung memiliki judul-judul yang memang apa ya istilahnya kontroversi gitu. Yeah. Video viral siswa SMA mencoba gitu-gitu. itu alasan sedikit alasan ya kenapa kok saya mengatakan bahwa masyarakat kita dalam menggunakan halaman online atau media sosial itu masih kurang bijaksana. Ini contoh kecil di penelusuran Google ya. Kita bisa coba cari contoh lain kayak di beranda-beranda sosial media, entah itu YouTube mungkin, Instagram. Antara yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif itu lebih dominan yang sifatnya negatif. Setuju nggak? Setuju banget. Setuju. Karena memang seperti itu. Itu cukup membuktikan. Buat saya itu cukup membuktikan. Nggak tahu menurutnya Mas Anwar Thawir itu cukup membuktikan atau tidak? Ya bisa dibilang emang seperti itu Pak. Siswa-siswa SMA atau siswi SMA itu ya lebih cenderung ke hal-hal negatif di Indonesia sendiri. Bukan, saya tidak bilang siswa atau siswi SMA saja ya, maksudnya iya. Seluruh masyarakat itu mereka memang arahnya itu dominannya itu ke situ, ke hal-hal yang dalam tanda kutip negatif, sehingga yang muncul di beranda, yang muncul di penelusuran Google khususnya itu ya hal yang memang sering sekali dicari, karena yang sering mencari itu yang sifatnya itu negatif, maka ketika kita tulis kata kunci seperti itu ya kebanyakan yang muncul berita-berita atau konten-konten yang negatif. Lalu dampak apa yang mungkin terburuk, bisa dibilang dampak terburuk apa yang akan terjadi bagi generasi kita, Pak? Oke, saya ngopi dulu ya. Ya. Monggo. Ini, itu saya tadi kasih contoh kecil ya tentang bukti penelusuran masyarakat kita di laman online. Belum lagi kita kalau masuk ke dalam media sosial, jejaring sosial, entah itu Facebook, Instagram, TikTok, ditambah lagi ya kita tahu sendiri lah, kayak kita diberi asupan tontonan yang sifatnya banyak atau lebih dominan yang memiliki nilai negatif. Itu kan dampak terburuknya apa sih? Menurut saya dampak terburuk dari itu semua adalah ketika generasi penerus kita seperti seakan digiring menuju zaman atau peradaban di mana nilai positif itu tidak dipertimbangkan. Katakanlah mereka selalu mengonsumsi hal-hal yang bersifat negatif, akhirnya secara tidak sadar terbentuklah sebuah doktrin di pikiran mereka bahwa konten-konten atau postingan-postingan itu ya rata-rata ya seperti itu, yang negatif-negatif. Akhirnya itu bisa membuat pola pikir dari generasi penerus kita itu menjadi tidak baik, secara tidak langsung seperti itu.
Oke Pak, lalu solusi apa yang paling tepat dalam menangani kasus-kasus tersebut? Untuk solusi, sebenarnya karena ini memang bersifat global ya, secara menyeluruh, universal, kita tidak bisa menggunakan sebuah solusi yang hanya sifatnya itu khusus atau lingkupnya itu kecil. Jadi solusi untuk menangani hal seperti ini adalah kita bangun kesadaran masyarakat dalam bijak untuk menggunakan media sosial atau halaman-halaman online. Itu mungkin dengan kita mengajak masyarakat untuk memproduksi sebuah konten-konten yang sifatnya itu positif, kemudian dimulai dari diri kita sendiri dengan cara kita memproduksi sebuah konten atau postingan-postingan yang sifatnya positif. Itu kan menurut saya sebuah solusi ya. Itu bagi saya solusinya seperti itu. Atau mungkin jenengan punya solusi lain, mungkin ada nggak kira-kira? Kalau saya sendiri masih bingung terkadang dengan kasus tersebut karena ya mau gimana pun saya juga melakukannya kadang. Ya. Lebih cenderung ke pencarian-pencarian yang bersifat negatif. Dan skala perbandingan dari pencarian positif ke pencarian negatif itu lebih dominan pencarian negatif. Negatif, betul. Ya mungkin butuh proses mungkin ya. Kalau hal seperti ini memang proses ya yang berbicara, dan itu tadi usaha kita untuk setidaknya membangun kesadaran kita bersama untuk memproduksi sebuah konten-konten atau postingan-postingan yang bersifat positif itu tadi. Oke. Sebelum ditutup ya Mas, gini, ibaratnya gini aja. Ketika hal yang positif dan negatif itu seimbang, maka itu semua akan baik-baik saja. Tetapi ketika salah satu dari ini atau khususnya yang negatif itu justru lebih tinggi, nah itu yang perlu kita waspadai. Itu yang sedang terjadi hari ini. Maka dari itu, ayo kita ajak teman-teman kita ajak penonton di rumah untuk memproduksi sebuah konten atau postingan-postingan di halaman internet kalian itu dengan bijak, khususnya yang bersifat positif itu tadi. Itu Mas. Oke, cukup sekian mungkin perbincangan yang dapat kita awali untuk mengawali acara Mahasin Podcast pada kali ini. Dan ya ini tema yang cukup menarik untuk diperbincangkan, dan khususnya bagi masyarakat harus lebih bisa bijaksana dalam bersosial media. Saya Anwar Thohir, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.